enggak, Bro? Terus pengaruh terhadap pemberantasan korupsi ke depannya gimana, Bro? Putusan MK. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mengubah periode kepemimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun untuk menguatkan kedudukan pimpinan KPK. Menurut MK, sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang 30 tahun 2022 telah menyebabkan dinilainya kinerja pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak 2 kali oleh Presiden maupun DPR terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK. Gugatan masa jabatan pimpinan KPK dilayangkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gufron meminta masa jabatan pimpinan lembaga anti rasuah diubah menjadi 5 tahun. Dari semula masa jabatan pimpinan KPK adalah 4 tahun. Permintaan tersebut tertuang dalam judicial review permohonan uji materi. Pemirsa, baru saja kita melihat di klip video tentang Pak Mahfud MD yang biasanya doyan menjawab pertanyaan wartawan, tapi sekarang menyatakan belum baca dan langsung masuk mobil. Dan juga klip video berikutnya adalah tentang putusan MK yang memperpanjang masa jabatan komisioner atau pimpinan KPK. Ini riuh sekali pembahasannya di publik, baik media resmi maupun sosial media. Pemirsa channel Parlemen Bicameral Indonesia yang baik, jumpa lagi dengan saya Kang Mizan yang juga adalah pensiunan peneliti utama Kementerian Keuangan. Nah, Pak Mahfud ini sebenarnya dapat kita maklumi kalau dia ngeles, karena beliau itu adalah bagian dari rezim kekuasaan Presiden Jokowi. Janggal sekali, atau kalau menurut bahasa Pak Mahfud, bodoh sekali dia kalau mau menyatakan kontra terhadap keputusan rezim yang berkuasa, rezim dirinya sendiri. Juga bodoh sekali menurut Pak Mahfud kalau juga dia membela putusan MK yang jelas-jelas sangat bodoh ini. Nah, ini putusan ini memang sangat menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan dunia hukum kita. Nah, sebetulnya kalau kita amati lebih jauh, bukan saja 4 hakim konstitusi yang menolak judicial review ini, tetapi saya berkeyakinan 5 hakim konstitusinya juga turut tidak setuju dengan pembatalan umur hakim konstitusi dan masa jabatan pimpinan KPK ini. Namun seperti yang dikatakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, ya hakim konstitusi ini sebetulnya adalah antek oligarki. Dan kemungkinan ya 5 hakim konstitusi atau 9 hakim konstitusi yang lain ini akan lebih bahagia jika mereka diberhentikan seperti Hakim Aswanto. Mereka mungkin tidak bisa mengundurkan diri sendiri. Kalau kita lihat di film mafia-mafia seperti Godfather, mereka mau berhenti berhubungan dengan para mafia, para oligarki. Ancamannya adalah masuk penjara atau bahkan mati sama sekali. Jadi posisi hakim konstitusi itu kemungkinan terjepit. Kelihatannya saja dia bahagia dengan gaji ratusan juta dan miliaran rupiah per tahun, tapi sebetulnya mungkin orang-orang yang menderita lebih bahagia dia kalau diberhentikan seperti hakim
Aswanto. Nah, saudara, kalau kita flashback sejenak ke belakang, virus OLP ini sebetulnya mulai terjadi ketika Rocky Gerung CS, Rocky Gerung dan kawan-kawan termasuk dari mantan Menteri Keuangan Khatib Basri atau siapa lagi ya, banyak itu 20 orang lebih itu yang menggugat pasal presidensial threshold Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Gugatan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan presidensial threshold itu merupakan open legal policy. Pasal itu merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menetapkannya. Padahal kalau kita cermati ya, pasal 222 Undang-Undang Pemilu 2017 itu Undang-Undang 217 ini lebih banyak cenderung bertentangan dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Muatan open legal policy-nya atau OLP-nya sebetulnya kecil sekali menurut saya yang bukan orang ahli hukum tata negara. Nah, disinilah mulai virus OLP berjangkit. Virus OLP ini kemudian sudah membunuh lebih dari 30 gugatan judicial review untuk pembatalan presidensial threshold pasal 223 Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Sayang sekali, semua gugatan ini kandas dengan alasan OLP itu. Seandainya satu saja dari lebih dari 30 gugatan JR Judicial Review ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka nasib Bang Anies tidak terkatung-katung seperti sekarang. Bang Anies bisa nggak maju? Kemudian ada musibah juga dari Partai Nasdem. Kalau ya judicial review presidential threshold ini sudah dihapus sejak awal tahun tadi, Bang Anies sudah resmi menjadi capresnya Nasdem. Dan banyak lagi capres-capres lain yang sebetulnya dilindungi oleh konstitusi untuk maju berlaga di tahun 2024. Ya, kalau Pak Ganjar kan udah pasti. Yang lain seperti Kang Emil, Gatot Nurmantio, siapa lagi, Rizal Ramli, dan lain-lain lagi, banyak sekali potensi yang akan maju. Tapi mereka, hak mereka untuk memajukan diri, untuk berperan serta dalam pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi, dihanguskan oleh pasal 222 Undang-Undang Pemilu 2017. Nah, keadaannya berlarut-larut lagi karena kita gagal mematikan virus OLP ini. Virus OLP ini seharusnya segera dimatikan pasca judicial review Bang Rocky dan kawan-kawan termasuk. Seharusnya para pakar hukum tata negara, pakar hukum ilmu komunikasi, pakar kebijakan publik, dan lain-lain para pemangku kepentingan seharusnya mendeklarasikan konsensus nasional tentang apa itu binatangnya OLP. What is the animal of OLP? Dengan kata lain, deklarasi nasional tentang batasan atau lingkup dan skop OLP itu seharusnya sudah tersedia beberapa tahun yang lalu. Jika ini sudah tersedia, maka kasus perpanjangan masa jabatan ini potensinya akan terjadi sangat-sangat kecil sekali atau mustahil
mustahil akan terjadi. Karena hukumnya diperbaiki lebih predictable, ya, bahwa jika ada yang menggugat, putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat diprediksi dengan akurasi yang tinggi. Kalau sekarang nggak ada kepastian apakah Mahkamah Konstitusi akan menolak atau menerimanya. Sangat tidak predictable. Dan ini merupakan indikasi hukum yang jelek sekali. Nah, dalam waktu dekat, Gondoruo OLP sangat berpotensi untuk bangkit lagi dalam wujud pemilihan legislatif, DPR, DPRD, proporsional tertutup. Dalam horizon yang lebih luas, dalam logika keputusan pengambilan keputusan yang sederhana, kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi ini sangat tidak logis. Bayangkan, undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah plus 575 anggota DPR dibatalkan oleh hanya 9 orang hakim konstitusi, yang jarang jika ada, yang mengatakan bahwa para hakim konstitusi itu independen. Sekali lagi, jika saya sudah menyatakan, bahkan Profesor Yusril mengatakan bahwa hakim konstitusi itu adalah anteknya oligarki. Kemudian siapa itu pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Ghazali siapa itu? Effendi Ghazali menyatakan hakim konstitusi itu adalah sontoloyo. Nah, di sisi lain juga kita dapat melihatnya intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi, terhadap 9 orang hakim konstitusi, jelas sangat gampang dibandingkan dengan intervensi politik atau intervensi oligarki ke pemerintah plus 575 anggota DPR. Nah, yang baru-baru ini ya sangat mengejutkan, waktu pemberhentian hakim konstitusi Aswanto, dikatakan Aswanto itu adalah wakil dari DPR. Waduh, kacau sekali. Hakim konstitusi wakil dari DPR. Gimana logikanya? Gimana etika bernegara kita? Pemirsa, perbaikan bisnis proses pengangkatan hakim konstitusi akan sedikit memperbaiki ruh dan postur kinerja MK. Begini maksudnya. Hakim konstitusi ini diyakinin oleh publik tidak independen. Keputusannya ditentukan oleh para oligarki. Ini keyakinan publik. Nah, ini sebenarnya dengan demikian hakim konstitusi ini bukan pengawal konstitusi, tetapi merupakan wayang-wayang dari para oligarki atau kelompok kepentingan yang lain. Nah, ini kenapa mereka menjadi wayang ini? Kita lihat bisnis proses pengangkatan hakim konstitusi ini, menurut saya sekilas yang bukan ahli hukum tata negara, cacat bisnis prosesnya. Tapi kalau bisnis proses ini diperbaiki, ya ruh dan postur kinerja MK itu akan sedikit dapat diperbaiki. Namun ini merupakan pengobatan sementara, terapi sementara. Kalau dalam dunia kedokteran itu ini dapat dikatakan obat sakit kepala saja, tidak menyembuhkan penyakitnya. Penyakit poros legislatif kita yang paling ideal untuk disembuhkan adalah MK, dibubarkan saja. Nah, tadi
terapi sementaranya sambil kita mencoba kita bersama menyusun bisnis proses pengangkatan hakim konstitusi yang lebih baik, kita juga dapat menyusun suatu naskah yang membuat lingkup dan skop OLP serta alternatif proses pengangkatan hakim konstitusi yang tadi. Mari bergabung dengan kita, Aliansi Peduli Demokrasi. Silakan tulis kontak Anda, alamat email, dan atau nomor seluler yang terhubung ke WA di ruang komen di bawah video ini. Aliansi Peduli Demokrasi dan atau channel Parlemen Bikameral Indonesia akan segera menghubungi Anda. Yes, we can. Demikian pemirsa, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi